Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita belajar tema 5, subtema 2, muatan IPS dan PPKN. Muatan IPS kali ini materinya yaitu perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Agama Islam di Indonesia berkembang pesat di daerah pesisir. Penyebabnya adalah adanya kerjasama dagang antara pedagang Islam dan pedagang-pedagang di Indonesia. Makin kuatnya pengaruh Islam di kalangan penduduk mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. 1. Sultan Ba'abwoh dari Kerajaan Ternate. Sultan Ba'abwoh adalah raja dari Kesultanan Ternate yang memerintah dari tahun 1570 sampai 1583. Ia menjabat sebagai sultan setelah ayahnya yang bernama Sultan Hairun dihukum oleh penjajah Portugis. Peristiwa ini membuat Sultan Ba'abwoh marah dan menyerang pasukan Portugis. Sultan Ba'abwoh melakukan persekutuan dengan daerah di sekitar wilayahnya untuk bekerja sama mengusir penjajah. Oleh karena tindakan persekutuan ini, Sultan Ba'abwoh diberi gelar penguasa 72 pulau. Peninggalan sejarah Kesultanan Ternate seperti Masjid Ternate, makam Sultan Ba'abwoh, dan benteng Kerajaan Ternate. 2. Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Sultan Agung adalah Raja Mataram ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Daerah kekuasaannya meliputi beberapa daerah di Pulau Jawa dengan bandar dagang di kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Rakyat Kerajaan Mataram hidup makmur. Sultan Agung sangat tidak suka penjajahan karena merugikan rakyatnya. Oleh karena itu, Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap Belanda sebanyak 2 kali. Peninggalan Kerajaan Mataram yaitu Pasar Legi, Kota Gede, makam-makam raja, dan Masjid Kota Gede. Sikap kepahlawanan dan pengaruhnya bagi masyarakat. 1. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila. Selain mengusulkan dasar negara Indonesia Pancasila, Insinyur Soekarno juga merupakan salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ketika ia berpidato, Insinyur Soekarno bisa menggetarkan hati para pendengarnya. Insinyur Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia. R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia. Beliau aktif menuliskan surat-surat kepada teman-temannya. Isi surat tersebut menceritakan kisahnya selama ini dan rasa ketertarikannya kepada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di luar negeri.
Surat-surat yang dituliskan Raden Ajeng Kartini tersebut kemudian dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Raden Ajeng Kartini juga mendirikan sekolah yang diberi nama Sekolah Kartini pada tahun 1912 di Semarang. Untuk memperingati jasa-jasanya, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Berikutnya adalah muatan PPKN tentang hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima memiliki simbol padi dan kapas yang menggambarkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu kebutuhan pangan dan sandang. Sila kelima bermakna bahwa kita harus selalu berperilaku adil. Kita juga harus selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan dasar. Pengamalan sila kelima Pancasila dapat tercermin pada sikap sehari-hari, yaitu 1. Adil terhadap semua teman, membantu orang lain yang sedang kesusahan, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, dan bergotong royong demi kepentingan bersama. Sebagai siswa, kita harus meneladani dan melaksanakan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh paranya, keberanian, rela berkorban, membela keadilan dan kebenaran, serta cinta tanah air. Sikap-sikap kepahlawanan juga mencerminkan makna sila kelima Pancasila seperti berikut. 1. Seorang pahlawan bekerja keras demi meraih kemerdekaan. 2. Seorang pahlawan menjunjung tinggi keadilan. 3. Seorang pahlawan selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. 4. Seorang pahlawan berjuang membantu rakyat yang sedang dijajah. 5. Pahlawan bergotong royong bersama rakyat demi meraih kemerdekaan. Penerapan sikap kepahlawanan sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Contohnya, penerapan sila kelima Pancasila. 1. Membantu sesama yang sedang kesulitan. 2. Mengajari teman yang belum memahami pelajaran. 3. Tekun belajar demi memajukan Indonesia. 4. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Dampak tidak menerapkan sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. 1. Terjadi perselisihan antara masyarakat karena tidak ada keadilan. 2. Terjadi kerusuhan karena tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Tidak ada kemajuan di masyarakat, misalnya dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. 4. Bangsa Indonesia akan terus bergantung pada bangsa lain. Sekian pembelajaran hari ini bersama Bu Umi. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.